Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Dea Yovania Purba, Amanda Tamara Putri, Nur Izarunisa akan menampilkan presentasi dari kelompok kami. Dipersilakan untuk mempresentasikan. Tindakan yang baru kalian saksikan merupakan contoh dari individu yang mengalami HPD loh. Yuk kita cari tahu tentang HPD. Historical Personality Disorder atau sering disebut gangguan kepribadian histrionik atau dramatis adalah kondisi kesehatan mental yang ditandai dengan pola emosi yang tidak stabil, citra diri yang terdistorsi, dan keinginan besar untuk diperhatikan. Sekarang kita pahami ciri-ciri individu pengidap HPD yuk. Ciri-ciri individu yang mengidap HPD antara lain bereaksi berlebihan terhadap peristiwa kecil, mengalami kemarahan yang meledak-ledak, serta merasa harga dirinya tergantung dengan penilaian orang lain. Ciri-ciri tadi terlihat pada tindakan yang dilakukan oleh Ayu yang selalu bertanya pendapat Jody tentang dirinya. Nah, sekarang kita simak faktor-faktor HPD yuk. Faktor-faktor HPD antara lain genetika, trauma masa kecil, dan gaya pengasuhan. Yang pertama, ada genetika. Pada genetika cenderung diturunkan dalam keluarga. Ilmuwan mengatakan jika ada kemungkinan hubungan genetik atau warisan. Kedua, ada trauma masa kecil. Pada trauma masa kecil bisa seperti penganiayaan pada anak atau kematian anggota keluarga yang bisa menyebabkan gangguan atau sumber masalah dan menjadi bagian dari gangguan kepribadian. 3. Ada gaya pengasuhan. Pada gaya pengasuhan, anak yang terlalu dimanjakan lebih mungkin mengalami gangguan histrionik. Beberapa peneliti berpikir bahwa masalah dalam hubungan orang tua anak mengarah pada karakteristik harga diri rendah pada orang pengidap HPD. Nah, sekarang kita bahas penanganan HPD yuk. Penanganan HPD ada 4, yaitu terapi kelompok, psikoterapi suportif, psikoterapi psikodinamik, dan terapi perilaku kognitif. Pertama adalah terapi kelompok. Pada terapi ini ada sekelompok orang yang bertemu untuk mengabarkan dan mendiskusikan masalah mereka bersama di bawah penguasaan seorang terapis atau psikolog. Terapi ini dapat membantu penderita HPD melihat perilaku mereka sendiri tercermin kembali pada mereka. Kedua adalah psikoterapi suportif. Terapi ini bertujuan untuk memperbaiki gejala dan mempertahankan, memulihkan, atau meningkatkan harga diri dan keterampilan coping. 3 adalah psikoterapi psikodinamik. Terapi yang berfokus pada akar psikologis penderita emosional. Melalui terapi ini, orang yang menjalankan akan melihat pola hubungan bermasalah dalam hidup mereka. Keempat adalah terapi perilaku kognitif atau CBT. Terapi ini dibantu oleh psikolog untuk melihat dari dekat pikiran dan emosi pasien. Pasien akan memahami bagaimana pikiran dan pengaruh dari tindakannya. Melalui CBT, pasien akan melupakan pola pikiran serta perilaku negatif dan belajar untuk mengadopsi pola dan kebiasaan berpikir yang lebih sehat. Usai sudah pembahasan kita tentang HPD. Sampai jumpa di lain waktu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teknis pembuatan animasi ini. Jadi di sini saya menggunakan berbagai sprite dari Ebi dan Convertible, Avery, Luca, sprite 1 sampai 7 dan ada Wanda dan Ballerina. Untuk sprite Abby kita mulai dari, jadi untuk ngeplay animasi itu sendiri kami memilih untuk ketika tombol spasi ditekan animasi tersebut akan berjalan gitu. Lalu kami juga menambahkan suara untuk background music selama animasi dimainkan dan kami mengatur background tersebut
volumenya sebesar 50%. Lalu untuk kostum kami menggunakan semua sprite di sini, semua animasi menggunakan semua bawaan dari Scratch-nya sendiri. Untuk Abby sendiri kita menggunakan 4 kostum dan dimulai dengan kostum Abby yang tipe C, lalu kami menggunakan teknis penjedaan menggunakan detik untuk setiap obrolan. Lalu untuk convertible untuk mobil di sini kami hanya menggunakan teknis seperti ini. Sedangkan untuk Every kita tetap memulai dengan tombol spasi ditekan maka animasi akan dijalankan. Untuk kostum sendiri, untuk Every kita menggunakan bawaan juga langsung dari Scratch. Ada 2 kostum dan di sini kami tidak menggunakan suara pada karakter Every. Untuk teknisnya tetap sama dengan Abby. Lalu ada karakter Luka. Di sini dia menjelaskan materi tentang HPD. Untuk Luka sendiri, kita akan memulai animasi karakter Luka saat latar berganti, yaitu ke Blue Sky 2. Lalu kita menggunakan meluncur ke detik 1 detik ke X15 dan Y-126 agar dia berada di tengah. Dan di sini kami juga menggunakan berbagai suara, sebanyak 12 suara, dan menggunakan 5 kostum untuk Luka sendiri. Untuk Luka kami terbagi menjadi 2 karena agar bubble obrolan dan voice note berjalan dengan bersamaan, dan kita tetap menggunakan jeda waktu agar jeda waktu detik agar antara bubble percakapan dengan voice note tetap bersamaan gitu. Oke, lanjut untuk sprite ke-1. Untuk penjelasan HPD kita memulai dengan pergantian latar, baru dia muncul. Di sini bunyikan terlebih dahulu, lalu muncul. Lalu ada sprite kedua, dimulai dengan saat pergantian latar ke Blue Sky 2. Lalu di sini kita juga menambahkan teknis lagi agar voice note-nya itu berjalan dengan bersamaan. Terus ada Wanda dan Ballerina. Di sini mereka berperan saat memasuki latar bedroom. Ya, di sini kita menggunakan 4 latar. Untuk Wanda, kita juga memulai agar animasi dia berjalan saat pergantian ke bedroom 2. Untuk Ballerina sendiri agar dia bergerak pada saat latar bedroom 2, jadi kita menggunakan ini repeat ulang sebanyak 49 kali. Lalu kita berpindah ke latar selanjutnya yaitu Blue Sky 3. Di sini ada berbagai kostum pada sprite 4. Oh maaf, ternyata ada 5. Dan di sini kita juga terbagi menjadi 2 teknis, yaitu penulisan sprite dan background suara agar berjalan dengan bersamaan. Lalu diakhiri dengan animasi Luka untuk sampai jumpa di lain waktu dan lain-lain. Dan kita mengulangi agar karakter Luka ada animasi yang bergerak. Kita ulangi sebanyak 5 kali. Dan sudah selesai. Bisa dilanjutkan ke Dea.
Ya, demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya.